Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi nikmat kesehatan, kelapan waktu, dan alhamdulillah telah bersama kita tamu spesial yaitu Al Ustadz Al Mukarrom Ahmad Muhajir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan Ustadz di Marhaba. Mufid Studio. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana keluarga Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana perjalanan hari ini Ustadz? Alhamdulillah. Tidak macet Ustadz? Tidak macet. Alhamdulillah. Ustadz Muhajir adalah salah satu qori yang paling senior di Indonesia. Siapa yang tidak mengenal Ustadz? Mungkin para qori dan qoriah yang saat ini mungkin ya sudah mengenal lebih jauh oleh Ustadz. Tetapi di sini kita ingin berbincang-bincang sedikit Ustadz tentang Ustadz waktu juara dunia di Arab Saudi itu seperti apa gitu. Kok bisa menjadi terbaik gitu di Arab sana Ustadz. Alhamdulillah. Bersyukurillah. Saya ucapkan, memang pada awalnya saya itu tidak menyangka sama sekali. Yang terbayang di otak saya bahwa sampai tujuan di Mekah itu sudah niatnya dari sejak kecil ya. Oh, oke. Yeah. Jadi kesempatan musabaqah ini, perlombaan ini sebenarnya sudah lama sebenarnya. Sejak tahun 79 itu sudah dipersiapkan memang mau ke sana. Namun kesempatan itu belum sempat kita ini kan. Tahun 80 tiba-tiba mendadak saya diminta untuk mewakili Indonesia ke musabaqah pertama di Makkah. Ya alhamdulillah, tidak menyangka sama sekali. Ya itulah barangkali yang terbayang di kepala saya. Tidak sangka sama sekali saya bisa sampai ke Makkah itu. Tapi ada omongan dari negara Arab katanya qori Indonesia itu tidak rewel Ustadz. Kenapa bisa tidak rewel? Berarti tandanya qori-qori dari luar negara lain berarti rewel. Itu seperti apa Ustadz? Iya betul. Untuk menuju ke sana saja memang kita pun diseleksi dari sini. Oke, ya, kita diuji kemampuan ininya sampai di sana ya kita merasa sudah dihargai ya, untuk apa kita rewel kan? Iya benar. Ya kita ikutin aja apa ketentuan mereka itu, sehingga kita ikut sampai selesai. Dan itulah tadi yang saya katakan, memang tidak sangka sama sekali. Saya sampai ke Mekah itu tidak nyangka sama sekali. Itulah yang pertama sekali saya baru dapat menuju Mekah, yang sudah lama dicita-citakan dari kecil. Berarti itu perdana Ustadz? Ya. Perdana dan menjadi juara. Alhamdulillah. Dan ketika itu waktu balik ke Jakarta katanya seperti itu diarak-arak ya tahun 98 Ustadz. Betul. Kebetulan pada waktu itu wagub kita, wakil gubernur kita itu Pak Ormen itu sampai menyatakan begini, belum pernah terjadi karena kita sudah ada kekalahan bola. Sampai 8-0. Iya waktu ya itu kan. Tiba-tiba ini mengangkat nama Indonesia di mata dunia. Jadi semacam apa ya, dibuat semacam menyambut pahlawan bangsa begitu. Ya alhamdulillah, ini ala kulli nikmat ya dari Allah. Saya pun tidak menyangka sama sekali seperti itu. Ya kira pulang sudah disambut udah biasa aja. Rupanya disambut lebih meriah ya, diarak-arak sampai keliling. Karena untuk memperbaiki kan hatinya citra waktu timnas kalah bola betul 8-0 waktu itu 8-0. Dan alhamdulillah Ustadz Muhajir bisa mengembalikan kedudukan menjadi Indonesia lebih unggul. Iya, betul. Yang saat ini Ustadz juara. Selanjutnya Ustadz, sebenarnya Ustadz itu aslinya itu keluarganya dari memang basicnya qori atau memang Ustadz dari awal belajar gitu dari guru, apakah ada guru gitu? Iya, memang dari kecil sejak umur 5 tahun itu orang tua saya sudah menanamkan. Bahkan dari kakek-kakek saya itu memang dulu pernah di Mekah. Setelah dia sudah mulai ya usia SMP lah, itu dipanggil lagi oleh Kesultanan Serdang
Sultan yang Serdang. Kemudian beliau dimintakan menjadi imam, kemudian mengajarkan Al-Quran. Kemudian dari kakek inilah turun ke orang tua saya. Orang tua saya inilah mendidik saya, umur 5 tahun sudah bisa baca Quran. Nah, 5 sehingga tahun, 5 tahun. umur 5 tahun itu. Nah, kemudian dari bacaan dan semua lagu-lagu sudah mulai Nah, kemudian diminta lagi kita terus belajar diserahkan kepada guru-guru. Ya, guru-guru kita banyak. Iya. Dan yang terakhir itulah yang dengan Allahyarham Ustadz Azrai Abdul Rauf namanya. Ini adalah Ustadz yang dikenal di Mekah sendiri, mereka dia kenal 17 tahun dari sana. Dan bahkan beliau sendiri ya membimbing saya terus sampai saya dewasa lah, udah sampai kuliah. Itu waktu di Indo, Ustaz? Apa di Indo. Waktu di Indonesia. Beliau yang mengajarkan Ustaz. Itu dari sejak tahun 79 itulah bersama beliau, tapi sebelumnya sudah bersama beliau terus. Oke. Terus itu tahun 79 itu sebenarnya sudah diminta saya ke sana. Tapi kesempatan itu kebetulan karena kita masih istilahnya KKN ya, di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, KKN, saya tidak bisa karena saya kebetulan berada di daerah pedalaman Kalimantan Barat, sehingga 79 itu saya nggak bisa ikut. Baru 80 panggil langsung berangkat. Ya udah, saya nggak tawar-tawar lagi, langsung ikut berangkat. Kalau boleh tahu itu umur berapa, Ustaz? Sekitar umur 28-29 lah. 28-29. Ya. Berarti belajar Al-Quran ini dari sejak umur 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Kalau boleh tahu untuk mengikuti ajang MTQ-nya itu sendiri, Ustaz? Pada umur tahun berapa, Ustaz? Dari umur ikut yang secara resmi gitu. Resminya ya umur 17. Umur 17 tahun. Tahun 70 itu RRI Medan kan mengadakan MTQ. Oh, RRI. Nah, saya ikut di situ. Iya. Umur 17 tahun itu dapat juara pertama. Kemudian tahun 71-nya diminta untuk mewakili Sumatera Utara tingkat remaja. 71. Itu masih itu tingkat remaja. Tingkat remaja. Ya, 71. Kemudian saya sejak itu memang tujuan saya tidak untuk MTQ, tidak. Masya Allah. Niat saya itu untuk belajar terus, sehingga MTQ ini kan hanya sekedar ini aja, untuk uji coba. Uji coba sejauh mana kemampuan saya dalam membaca Al-Quran. Karena yang saya belajar ini enggak orang sembarangan gitu ya. Iya benar. Ustadz Azrai Abdul Rauf ini memang dikenal sampai ke seantero dan Nusantara ini tahu, dan sampai dunia Arab pun tahu bahwa beliau ini memang tamatan Mekah. Tapi asli Indonesia. Iya, asli orang Mandailing lah gitu. Orang Mandailing. Nah, sejak itu pokoknya saya setiap hari terus belajar, bahkan kadang-kadang kita dengan kawan-kawan mendatangi beliau. Karena kebanyakan guru-guru kan didatangin benar, Ustaz. Nah, ini kita mendatangi dia dengan jalan kaki dan bersepeda belajar untuk mendalami Al-Quran. Dan beliau sangat antusias dan sangat sekali senang belajar itu, sampai tahun 79 itu, tahun 80 beliau mendampingi saya terus. Oke. Berarti waktu itu Ustadz masih di posisi di Medan. Iya. Mendatangi Tuan Guru ke rumah dia. Rumahnya. Waktu itu Tuan Guru rumahnya di Medan. Di Medan. Oke. Sedangkan saya berangkat itu sudah dari Jakarta. Tahun 80 79 itu sudah di Jakarta. Oh, waktu itu udah ke Jakarta. Waktu belajar itu umur berapa, Ustaz? Itu yang umur sekitar 28 29 tadi. Oh, 28 29. Umur 17-nya masih di Medan mengikuti tingkat remaja. Iya. Oke, baik. Ustaz, kalau boleh tahu lagi, Ustaz, apa sih yang Ustaz rasakan ketika belajar Al-Qur'an itu dari waktu Ustaz waktu remaja, dan apa sekarang yang Ustaz dapatkan manfaatnya gitu dari Al-Quran itu? Saya merasakan berbeda dengan yang lain ya. Pelajaran-pelajaran lain seperti misalnya kalau di
di sekolah kan belajar ini, belajar ilmu-ilmunya, tapi dengan Al-Quran ini beda sekali. Sehingga saya rasakan manfaatnya itu dengan Al-Quran ini jauh sekali manfaatnya. Karena mendalami Al-Quran, baik segi bacaan, maupun lagi belajar lagunya, apalagi belajar qiraatnya, ini jauh sekali bedanya dengan belajar lain. Makanya saya niatnya MTQ ini hanya sekedar uji coba. Jadi tidak saya tujuan itu. Bisa dikatakan untuk latihan ya? Iya, latihan. Untuk membenarkan apa yang sudah kita pelajari, seperti itu. Karena selama ini kita merasa sudah bagus, padahal belum. Kita merasakan sudah bagus bacaan, padahal belum. Nah, tentunya dengan berganti-ganti guru, dengan guru ini lebih khusus lagi. Oke, baik. Berarti niatnya itu ya memang untuk belajar, ya Ustaz ya, untuk belajar dan untuk memperbaiki bacaan-bacaan yang mungkin menurut orang lain atau guru lain gitu Ustaz, ada salah dalam panjang pendek atau hukum-hukum bacaan yang lain seperti itu Ustaz ya. Bahkan ketika itu saya ingin belajar lagu ya. Belajar lagu, tapi beliau nggak berani, nggak mau. Itu beda lagi berarti Ustaz, gurunya Ustaz? Dia juga. Oh, dia juga Ustaz. Jadi dia jangan dulu belajar lagu, bereskan dulu bacaannya, sudah betul, cara penyebutannya semua, baru kalau mau belajar lagu nanti yang kedua. Jangan diprioritaskan ini. Itu saya masih ingat sekali itu. Berarti pesan beliau selesaikan dulu yang tahap awal ini, seperti itu Ustaz. Nah, nanti kalau udah selesai baru lanjut ke tahap 2. Karena kebanyakan belajar itu kan hanya sekedar ikut-ikutan. Oh iya. Belajarlah bacaan ini lagu-lagu ikut-ikutan gitu ya. Sedangkan bacaannya belum beres. Benar. Belum bagus. Tahu-tahu ikut mau belajar ini. Itu yang saya rasakan dari sejak itu. Sejak muda itu. Waktu itu Ustaz ikut-ikutan tapi dengan serius gitu. Banyak teman-teman lain yang cuma hanya ikut-ikutan saja gitu. Baik Ustaz, yaitu katanya Ustaz kemarin juara pada tahun 1980 itu. Katanya Ustadz, saya baca di satu blog di web. Nah, katanya Ustadz tidak mau mengikuti kejuaraan Kori internasional lagi. Padahal kan tidak ada larangan gitu Ustadz, untuk bahwasanya sang juara tidak boleh ikut lagi. Padahal bisa gitu. Kenapa Ustadz tidak? Iya betul, memang mengikuti lagi. Ketika kita sudah berhasil di satu, katakanlah di nasional sudah berhasil. Nggak mau ikut lagi. Memang tujuan saya bukan itu. Tujuan saya bukan tujuan untuk berhasil ikut lagi, dapat menyandang predikat ini gitu kan. Saya enggak ke sana tujuan saya. Saya ingin mendalami Al-Qur'an semua, dari bacaan maupun dari segi yang lain-lain ya, ilmu-ilmu yang lain. Itu yang saya fokuskan, saya prioritaskan. Nah, sehingga sampai sekarang pun ya rasanya masih banyak kurang gitu. Jadi saya merasa apa yang saya dapat ini belum seberapa dengan apa yang masuk tujuan terpenting itu. Masya Allah. Walaupun udah juara tapi belum merasa baik gitu Ustaz dalam diri Ustaz. Karena sudah sampai di Saudi ya, apalagi yang mau kita cari ya. Mohon maaf, kadang-kadang ada orang yang pengen mendapatkan predikat banyak. Ya alhamdulillah ya kan, saya nggak sampai ke sana, apalagi mau mencari hadiah lah ya, katakanlah ya. Iya benar Ustaz. Ini enggak. Nah, saya ikut itu hanya sekedar ini aja karena diminta ke sana. Yang seperti saya sampaikan tadi, jadi di kepala saya, di otak saya sampai di sana bisa umroh walaupun belum haji kan. Tapi alhamdulillah setelah itu baru haji tahun 80 itu. Berarti ini salah satu mungkin contoh buat para sahabat yang di luar sana. Jadi untuk mengikuti MTQ itu kita luruskan niat kita untuk belajar ya Ustaz. Bukan karena ada embel-embel yang lain seperti itu ya Ustaz. Karena bahwasanya ya Al-Quran itu ya wajib untuk kita pelajari ya Ustaz. Benar Ustaz. Jadi niat itulah niatnya harus diluruskan ya Ustaz. Bahwasanya untuk ibadah ya Ustaz. Untuk memperbaiki kaji yang lebih baik lagi ya Ustaz. Betul. Baik Ustaz, bagaimana kan Ustadz ini saat ini saya baca lagi kemarin katanya Ustadz sering ke luar negeri untuk menjadi juri Dewan Hakim namanya Ustadz ya. Dewan Hakim di luar negeri.
Itu apakah ada perbedaan cara penilaian di luar negeri dengan di tanah air sendiri, Ustaz? Tentunya ada seperti di Malaysia misalnya ya. Nah, tapi sekarang sudah mulai bahkan mereka yang mengikuti Sistem Indonesia. penilaian kita kan. Nah, misalnya saya beri contoh, misalnya kalau di Malaysia itu harus membawakan lagu, ya salah satu contoh lagu misalnya ya. Iya. Ya, itu harus mengikuti cara mereka. Ya, mulai dari harus bawa dengan 4 lagu, setiap lagu harus 4 kali. Sedangkan sistem penilaian kita, walaupun dia satu lagu, ini iya, cukup. Asal yang penting dia 4 kali 4 lagu. Kalau di Malaysia tidak. Di Malaysia 4 lagu itu dalam satu lagu 4 kali. 4 harakat namanya. 4 harakat. Kalau di Indonesia cuma satu sudah boleh. Satu pindah lagu, pokoknya penting 4 kali. 4 kali. Itu bedanya. Cara penilaiannya sebenarnya selain itu sama saja, San. Sama, bersama. Tentang lagu, tentang tapi mereka lebih kepada tajwid. Tajwidnya. Nah, kalau kita memang belakangan ini baru mulai sama dengan mereka. Malaysia itu kan melalui tajwid tertinggi. Nah, sekarang jadi samakan. Kalau dulu enggak. Kalau dulu malah lagu diprioritaskan. Oh, seperti itu, San. Nah, makanya sering terjadi peserta-peserta kita banyak yang keteteran di tajwidnya. Karena mengandalkan yang menonjolkan lagu daripada tajwid. Nah, cara pengucapannya, makharijul hurufnya, sifatul hurufnya itu mereka lebih ketat. Kalau di luar negeri, San? Ya, terutama di Malaysia. Nah, termasuk juga yang Iran. Oh, Iran juga sama seperti itu. Ya. Kalau boleh tahu, cara penilaiannya ada kategori apa saja, San? Yang pertama tajwid. Itu ya tajwid. Yang kedua itu terdiri dari makharijul huruf, makhrajnya, kemudian sifat, kemudian ahkamul huruf. Ya, kemudian ahkamul mad. Panjang pendeknya. Kemudian di fasahah. Fasahah ini lebih ketat lagi. Maka sering terjadi peserta-peserta kita kekalahan dari sini. Jadi ikut aja lagu gimana, tapi tidak menurut panjang pendeknya, berhentinya di mana, wakafnya di mana, mulainya di mana. Nah, itu kita sering keteteran di sana. Di fasahah, ya. Fasahahnya. Karena lagunya tapi lupa panjang pendeknya. Iya. Apalagi kalau sudah terlalu panjang di ujung-ujung ayat itu, panjang sekali, kita nggak ngikutin. Ya, nggak mengikuti tata cara di sana. Udahlah, nggak dapat kita itu. Tapi kalau kita ikutin, melalui kebelakangan, mulai ikutin cara-cara mereka di fasahahnya, di tajwidnya, insya Allah itu bisa berhasil. Insya Allah. Itu tadi tentang tajwid, Ustaz. Tajwid, fasahah. Nah, kalau suara lagu, kita alhamdulillah sih, kita banyak ini berarti artinya bisa lebih dari mereka lah. Gitu. Kalau lagu, Ustaz, biasanya lebih mendominasi, Ustaz. Cuma itu tadi karena kadang-kadang kelebihan. Terlalu berlebih di lagu, berlebih suara, sehingga nggak memperhatikan lagi bacaannya. Itu yang kita sering terjadi begitu, kelemahan kita. Oke. Setelah itu, Zat, ada lagi, Zat, penilaian, Zat? Itu aja, yang 4 itulah. Ada 4 itu aja. Tajwid, fasahah, lagu dan suara. Kalau yang lain seperti kita dulu kan, cara kita tampil, angkat tangan, itu nggak dihitung kalau di sana. Oh, itu nggak dihitung. Nah, sekarang dulu kan kita dihitung di sini kan. Nah, sekarang alhamdulillah kita sudah berubah. Jadi boleh peserta itu bawa air minum. Iya. Oh, boleh. Boleh saja. Mau duduk bersila, mau duduk bagaimana, silakan, nggak ada masalah. Itu jadi kita bedanya di situlah dengan Malaysia, dengan ini ya, Iran ya. Seperti itu, Ustaz. Saya baca lagi katanya Ustaz ini bersama Ibunda adalah pasangan Qori'ah internasional, Ustaz. Iya. Kalau boleh tahu nih, Ustaz, ketemu Ibunda di mana nih, Ustaz? Nah, kebetulan sejak tahun 80 sekembalinya dari Mekah itu, nah saya akan diminta untuk membina, melatih ya. Iya. Nah, pada waktu itu saya melatih di DKI, sementara istri waktu itu di Aceh.
Provinsinya juga mengadakan pelatihan. Dan Ustadz Saya diminta untuk melatih di ke sana. Aceh. Ya, Oke. ya. Sudah pelatihnya kurang lebih 10 bulan Di pelatihannya. Aceh. Masya Allah. Tapi awalnya sebenarnya awalnya seminggu. Nah, karena seminggu saya mau pulang tak dikasih, Ditahan sama orang sana lah, apa namanya, sama pemerintah sana. LPTQ sana, LPTQ pemerintah sana. Ditahan, jangan pulang dulu, karena memang mungkin belum pernah selama ini begitu ya, belum pernah ditahan, sehingga akhirnya jodohnya di sana, ya udah saya nggak bisa apa-apa kan, udah Allah atur begitu, ya sudahlah. Padahal sebenarnya saya keinginan waktu itu ingin melanjutkan lagi di Mekah. Karena melanjutkan pendidikan, San? Iya, kebetulan koordinator hakimnya di sana itu, di internasional itu Profesor Said Alawi Al-Maliki kan, ulama besar Mekah. Dia koordinator, dia menahan saya, jangan pulang dulu, harus di sini, tetap di sini. Tapi kebetulan karena saya ingin menyelesaikan di perguruan tinggi ilmu Al-Quran, tinggal skripsi, saya bilang nantilah saya pikir-pikir dulu, saya melanjutkan dulu sini, menyelesaikan dulu, saya mau baru balik. Rupanya bagaimana nggak jadi. Ya itulah, terus ketemu sama istri di Aceh. Sampai hijrah kita ke ini 81 82. Nah, baru kemudian 84 beliau pula yang saya dukung untuk ngikutin di Malaysia itu ya, San? Malaysia, setelah melalui seleksi nasional di Indonesia. Berarti waktu Ibunda kejuaraan di Malaysia Asia MTQ Asia Afrika itu, ya, berarti udah didampingi oleh Ustaz. Iya, betul. Berarti ya, 81 82 itu 81 82. Bahkan sudah punya anak satu kan? Itu udah punya anak satu, Ustaz. 82 itu. Masya Allah. Walaupun udah punya anak tapi tetap Alhamdulillah. Saya dampingi terus. Pokoknya jangan putus lah dengan ini kan. Kalau memang bisa berkarir, kenapa tidak ya? Terus benar. Kebetulan alhamdulillah dapat pertama, terus diutus ke Malaysia tahun 84. Dan alhamdulillah dapat juara kedua. Berarti Ustadz itu kalau malamnya berarti sama ibu latihan gimana? Ya, bahkan bukan setiap malam ya. Hampir setiap habis sholat atau gimana? Pokoknya latihan terus kan. Seperti apa yang saya lakukan dulu kan. Iya. Tiada hari, tiada per jam latihan terus. Ya dengan guru tadi yang saya bilang Zaranya Abdul Rauf itu. Iya. Samping guru-guru yang lain ya, tapi guru yang paling ini yang Zaranya Abdul Rauf. Kemudian baru di perguruan tinggi ilmu Al-Quran kita belajar, didatangkan dari luar, dari Mesir. Namanya Syekh Abdul Qadir Abdul Azim, dengan beliau lah terus mendalami Al-Quran ini. Oke, baik. Dari beberapa negara yang Ustadz kunjungi, ada nggak kesan yang membuat Ustadz itu membuat tidak lupa gitu, di negara mana gitu, Ustadz? Waktu menjadi hakim ataupun menjadi undangan oleh tamu raja di sana, Ustadz? Sebenarnya banyak ya, tapi terutama Mekah sendiri ya. Mekah sendiri, karena pada waktu itu memang seperti yang saya sampaikan tadi, memang nggak ada pikiran saya untuk yang lain-lain kecuali fokus untuk itu. Dua, dapat umroh, ada kesempatan lain. Nah, itu satu. Yang kedua, ketika diundang di Pakistan. Nah, kita diundang di Pakistan, keliling kan, dari mulai Karachi, Islamabad, balik lagi selama 12 hari. Nah, itu 12 hari itu di Pakistan tuh keliling. Nah, yang ketiganya ketika di Dubai, di Abu Dhabi ya, Emirat Arab. Waktu di Emirat Arab itu kita diminta setiap bulan itu harus ke sana, mengunjungi semua di sekitar Emirat itu. Masjidnya Dubai, ya, ada di masjid, ada yang di sekolah, ada di sekolah rumah juga gitu, ada. Ya. Jadi selama bulan puasa itu terus nggak boleh pulang, dari mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan itu di Emirat. Ya, itu memang sangat berkesan tuh. Itu menjadi imam atau memang kadang-kadang, tapi kebanyakan memang kita ikut itu menjadi korinya. Menjadi korinya. Nah, karena yang diminta itu beberapa negara itu ada yang dai-nya, ada yang korinya.
dari Indonesia tadinya memang diminta ada dai-nya. Tetapi banyak para kiai guru-guru kita ini karena berhalangan ya kan nggak mungkin ikut. Nah, jadi nggak yang di kesempatan ini ke Kori larinya. Nah sehingga saya ada 4 kali apa 5 kali ke sana setiap bulan puasa. Nah, baru kemudian ke Iran. Iran itu menjadi dewan hakim itu ada 4-5 kali lah gitu ya. Ke Iran. Baru nyusul-nyusul yang lain seperti ya pernah ke Bosnia ya kan, Norwegia. Bosnia yang meresmikan masjid itu, Ustaz? Masjid itu. Ustadz salah satu pembaca ya bersama Al-Quran. Pak Agil kan. Pak Agil. Nah itu yang berkesan sekali. Nah, belum pernah ke daerah-daerah yang bagian Eropa itu kan. Iya Ustaz. Ini baru rasanya gimana gitu ya. Nah baru terakhir ini ya sampai yang saya rasakan sampai ke Amerika, ke Eropa, bahkan Afrika, namanya Afrika Selatan, ya kan, Johannesburg, apa Cape Town namanya itu sampai itu dalam rangka undangan aja. Berarti waktu di sana Ustaz, cara komunikasi Ustaz itu dengan para teman ya atau sahabat dan yang lainnya itu seperti apa itu? Alhamdulillah ya bahasa Arab dikit-dikit lah ya. Bahasa Arab dikit-dikit bisa. Kadang-kadang nggak nyambung ya kita bahasa isyarat aja lah. Gitu. Oke, ya. Seperti pernah saya sekamar dengan orang Nigeria, orang apa tuh, dia nggak bisa ngomong lain selain bahasa Inggris. Kita campur-campur aja bahasa isyarat. Tapi dia paham juga dengan bahasa Arab. Saya pun sedikit-sedikit bisa juga. Ya, yes no aja bisa lah. Alhamdulillah. Tapi nyambung ya Ustaz? Nyambung. Alhamdulillah. Pokoknya pakai isyarat aja. Pakai isyarat ya Ustaz. Nah, itu banyak yang kesan-kesannya seperti itu. Iya benar. Sampai ke Mesir, sampai ke Maroko. Pokoknya seluruh benua ini sudah hampir semua saya kelilingin. Tapi saya baca Ustaz, waktu itu ada di blog itu ada 2 katanya Ustaz, benua yang belum Ustaz jalanin. Betul. Benua Australia dan Amerika. Itu kenapa itu? Amerika sudah. Amerika udah. Apa karena di Australia nggak ada MTQ Ustaz? Bukan. Karena saya pikir Australia kan dekat ya. Oh, terlalu dekat. Karena dekat dengan Papua. Iya. Ya mungkin belakangan gitu kan. Oh. Nah, terus jadi banyak ke Amerika. Amerika kan sudah tahun 2016, 2018 keliling sampai ke Kanada, Ottawa, iya. Vancouver apa sih namanya? Vancouver itu. Pokoknya itu udah sampai sana. Nah, berarti udah ke Amerika udah sana ya? Sudah. Bahkan rencana ini 2019 setelah Covid itu kita ada rencana lagi sebenarnya kan. Mau ke Amerika? Iya, karena ini Covid ini jadi terhalang sebentar ini. Oh. Nah, tadinya udahlah kita pakai nanti bagaimana nanti ke Australia. Sudah Australia sudah mau berangkat juga. Tapi karena ada jadwal lah gitu. Tapi Covid ini terhalang sebentar. Oke, baik. Ustaz, saya mau tanya Ustaz, suara-suara seperti saya atau sama kreator yang di studio ini Ustaz, Ustaz rasa bisa nggak Ustaz menjadi Kori internasional Ustaz? Sebenarnya kalau ada kemauan bisa aja. Bisa aja Ustaz. Ya Bang, suara ini kan sebenarnya talenta ya. Iya Ustaz, benar. Dia itu kan talenta. Itu kalau ada yang memang dia katakanlah ini bakat ya. Iya. Ini ada bawaan dari lahir, ada yang diusahakan. Kalau yang dibawa dari lahir memang dia ditambah lagi dia latihan. Tapi kalau nggak latihan walaupun dia talentanya ada, nggak jalan. Tapi kalau dia ada kemauan, walaupun suara serak. Saya beri contoh. Dulu di Aceh itu ada tingkat anak-anak namanya ya Muhammad Yanis. Iya. Saya sendiri ikut melatihnya. Bahkan lari-lari pagi saya ikut lari-lari pagi. Narik-narik dia sambil lari ya. Tadinya bismillah itu 3 kali curi napas. 3 kali tarik napas. Bismillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. 3 kali. Nah, akhirnya dia juara, dapat juara di Kuwait dengan anak-anak. Masya Allah. Nah, karena ada kemauan. Dia di mana-mana latihan, di jalan, di pasar, di mana latihan. Nah, karena ada kemauan, suaranya pun ya katakanlah kayak kaleng rombeng gitu ya. Nggak bagus, tapi dilatih terus bagus. Karena ada kemauan ya. Ada kemauan. Dia suara, kemudian apalagi kepernapasan kan itu. Seperti itu. Semua ini perlu latihan. Asal ada kemauan, insya Allah.
walaupun dia suaranya tidak seberapa, tapi karena dilatih terus, itu bisa jadi dia yang bagus daripada yang sering sudah ada talentanya. Nah, itu belum tentu bagus karena malas kan. Ya mungkin karena belum berguru aja kali San. Sepertinya mau Ya bisa berguru jadi ya. sama Ustadz sepertinya nih San. Nanti setelah ini mungkin ya bisa berguru sama Ustadz. Ustadz, bagaimana Ustadz sistem waktu Ustadz dulu waktu kecil itu diajari sama guru dan sistem cara pembelajarannya kan Ya. mungkin sangat beda Ya, kalau untuk saat ini kan, apalagi adanya pasca Covid Ustadz ya. Sekarang mungkin belajarnya udah nggak tatap muka lagi sama gurunya Ustadz. ya, Mungkin ya. udah via media Ustadz ya, via Zoom. Itu bagaimana waktu ya perjalanan waktu kecil Ustadz belajar ngajinya gitu Ustadz. Ya. Pertama sekali memang yang saya sampaikan tadi, ini kan dari orang tua ya. Dari orang tua. Orang tua saya itu dari kecil itu sudah diperkenalkan Al-Qur'annya sudah diperkenalkan dari kecil, baik dari segi belajarnya, perkenalkan dengan guru. Nah, kemudian orang tua saya ikut mendampingi. Nah, bahkan kadang-kadang untuk merangsang ikut itu, orang tua saya langsung memberikan semacam hadiah. Oh, supaya tertarik gitu Ya, Ustadz. kalau kamu berhasil ini, nanti akan dapat sesuatu. Pada waktu itu kan jam seko kan bagus ya, Oh, bagus paling banget mahal kan. Ustadz. Jadi Bener saya Ustadz. dijanjikan oleh orang tua nanti dapat jam seko. Bisa nggak hafal ini, kemudian bisa belajar Al-Baqarah itu, surah Al-Baqarah. Saya karena ada keinginan itu kuat, saya belajar, saya paksakan ikut belajar. Alhamdulillah berhasil, langsung dapat jam seko. Dari situ termotivasi Ustadz. Termotivasi. Nah, jadi sekarang kita juga ke anak didik kita juga, anak-anak, anak cucu semua pakai itu, sistem itu. Artinya kita ada yang diharapkan gitu ya. Iya, benar Nah, benar. tapi kalau ini jangan jadi patokan ya. Iya, iya. Bagi orang-orang yang belajar harus ada niat, dia ingin belajar. Insya Allah sih kalau dia betul-betul serius belajarnya, insya Allah dapat. Semua dapat nanti itu. Berarti kita tanamkan dulu niat Iya, tulus ya Ustadz. iya. Makanya saya bilang ini kan tahadus bin ni'mah ya. Tahadus. Nah, artinya Masya Allah. saya rasakan dengan Al-Quran ini udah sampai kemana-mana gitu. Saya nggak menyangka sampai bisa ke Mekah itu, sampai ke Amerika. Orang jangankan itu, mengurus visanya susah kan. Benar Ustadz, benar. Tapi ini ada saja jalan gitu. Sampai ke sana malah 2 kali. Masya Allah. Dan itu dibiayai Ustadz. Iya. Yang ya ke Eropa keliling. Nah, terakhir kita pernah ke Turki sama istri kan. Mau itu semua dari Al-Quran. Masya Allah. Ya, namanya kita kan dari keluarga itu bukan orang berada kan. Orang yang pas-pasan gitu. Nah, orang tua seperti orang tua saya itu kan dari guru. Bukan dari latar belakangnya dengan orang-orang kaya gitu ya, enggak. Dari sini. Tapi meyakinkan bahwa Al-Quran ini, pegang Al-Quran insya Allah sih. Masya Allah. Nah, dan saya punya itu kemauan itu dari situ, dari kecil itu sudah ada. Ya, saya rasakan sendiri, makanya saya limpahkan itu ke anak-anak didik kita begitu. Jangan khawatir, jangan pikir-pikir karena kalau nggak ikut ini nggak ikut, nggak. Kita belajar Quran, walaupun kita nggak mengikuti MTQ atau apa perlombaan, Al-Quran terus setiap hari, belajar terus gitu. Itu apanya barangkali ya, kiat-kiatnya apa ya. Iya benar Ustadz. Berarti sekarang keajaibannya sudah Ustadz rasakan gitu ya. Dengan apa yang Ustadz jalani saat ini, dengan Al-Quran Ustadz bisa kemana saja, ibadah, terus mengunjungi kota-kota lain seperti itu Ustadz. Untuk murid Ustadz sendiri, apakah udah ada yang hampir menyamai Ustadz mungkin Ustadz? Ya alhamdulillah banyak sebenarnya. Siapa itu salah satunya Ustadz? Yang sudah berhasil ini lah saya. Ya mau menyebutkan terlalu banyak juga ya. Terlalu banyak ya Ustadz. Ya 2 aja berarti Ustadz. Ya ya banyak lah, Haji Muhammad Ali semuanya. Masya Allah. Darwin Nasibuan, Masuk Mumin, semua yang lain-lain itu kan pernah belajar artinya. Walaupun satu huruf itu pernah. Ya. Masya Allah. Berarti pernah ini sama Ustadz gitu. Ya belajar gitu. Ya belajar walaupun satu huruf. Iya. Demikian juga sebaliknya. Walaupun dia murid, tapi
Tapi kalau saya perlu belajar sama dia. Oke, Masya Allah. Jadi saya nggak menganggap ini muridnya harus saya, karena saya tidak. Iya. Karena saya juga memerlukan dia kan. Saya perlu belajar juga sama dia gitu. Iya, Nah inilah benar. yang saya ajarkan ke anak didik. Kita nggak menganggap kita lebih dari orang Iya. lain gitu. Sangat sangat jarang seperti itu guru kita, Mm-mm. Sat. Masya Allah. Saya baca lagi, Sat, katanya, Sat, Ustadz di rumahnya sekarang ini ingin membangun seperti tempat anjungan gitu, Sat, ketika nanti ada kori atau koriah yang datang ke Jakarta Mm-mm. bisa melakukan pembinaan di rumah, Sat. Apakah Ya, benar seperti itu, Sat? memang secara ini belum ada ya. Oh, belum ada, Sat. Belum ada. Saya di rumah saja. Nah, lebih mereka yang datang belajar itu aja. Memang ada sih kepinginan, tapi belum apa saya tuh belum bisa membiarkan atau mendirikan satu pondok lah katakan Pondok, ya. ya, Sat. Itu belum. Nah, khawatir kalau sudah nongkrong di situ itu mau nggak mau tanggung jawabnya besar. Masya Nah Allah. saya takut nanti nggak nggak terjangkau, Iya, nggak tidak ini ya. terakomodir, ya, Sat. Nah, jadi biarin mereka yang datang, ya ada dikit-dikit ya kita sampaikan lah. Kebanyakan yang saya yang mendatangin gitu. Masya Allah. Berarti beda dong, Sat, waktu zaman Ustadz dulu, Sat. Ya kira-kira begitulah. Jadi kalau waktu saya memang saya yang Iya, murid yang datang iya, ke guru, ya, Sat. iya. Dan itu keberkahan guru kan. Keberkahan, Masya Nah Allah. itu yang saya ditanamkan oleh orang tua dari kecil itu begitu. Dikenalkan ini guru. Padahal guru-guru yang pernah saya belajar itu udah jauh sekali di bawah kan. Tapi nggak saya nggak menganggap itu ini. Malah saya beruntung karena dia kan. Benar-benar, Sat. Karena dialah saya jadi begini. Nah, itu keberkahan itu yang saya jaga dari dulu. Jangan menganggap waktu itu kan, waktu ini saya, Sat, pengalaman saya ngaji, Sat, ya. Iya, Ya, ketika kita salah dimarahin, jangan kita anggap sebagai kita itu iya, iya. beban gitu, ya, Sat. Iya. Ya. Anggap menjadi suatu pelajaran, ya, Sat. Justru dimarahin itulah berkahnya. Berkahnya Iya, yang Ustadz rasakan saat ini. iya. Saya merasakan bagaimana Ustaz Azra itu kalau dibilang kejam, bilang keras, ya. Tapi kekejaman kekerasan bukan untuk ini, untuk kebaikan. Kebaikan. Dan saya rasakan dengan dia marah, dengan dia bilang dia bentak-bentak itu, Iya. itulah makanya jadi sebegini. Oh, Kalau nggak Masya Allah. dibentaknya mungkin saya nggak begini kan gitu. Itu yang saya rasakan gitu. Itu karomahnya guru, ya, Sat, ya. Iya, Saya waktu itu ngaji, Sat, sama nenek saya, Sat. Kalau saya nggak ngaji sama nenek, mungkin saya dipukul sama ibu saya, Sat. Karena itulah waktu itu saya ya mungkin harus bisa ngaji. Ya, kalau saat ini nggak bisa ngaji kan malu Iya. gitu. Ternyata alhamdulillah waktu itu waktu anak-anak mungkin pendapatnya wah sering dimarahin karena nggak ngaji, dan alhamdulillah yang saat ini saya rasakan seperti itu, Sat. Iya, Alhamdulillah bisa. ya sama seperti saya dulu kan. Waktu anak-anak kan kita nggak boleh main. Iya, benar, Sat. Sedang asik main bola masih anak-anak. Iya, sukanya main bola gitu, Sat. Dipanggil. Nah kebetulan karena orang tua ini dia mengajar. Nah sambil mengajar sebelum dia ngajar suruh saya ngaji dulu di depan murid-muridnya, ngaji, melatih saya gitu. Kan kita namanya anak-anak apa ya, dunia anak-anak kita kan kepengen main. Benar, Sat. Tapi sengaja dibuatnya ada rasa-rasa gimana kita lagi asiknya kok dia begini. Nah, itu waktu itu kita nggak merasakan. Nah sekarang kita rasakan, oh ini rupanya manfaatnya. Masya Nah, Allah. orang anak-anak lain main, kita nggak bisa main. Jadi harus belajar. Nggak, pokoknya belajar. Yang penting yang lain-lain matematik, mau bahasa Inggris, mau apa, nggak peduli dia. Tapi kalau Al-Quran tinggalkan, marah sekali. Masya Allah. Sampai Ketika- begitu pentingnya Iya. Al-Quran, ya, Sat. Untuk bahasanya benteng ya Iya betul. dari agama gitu ya, Iya. untuk belajar membaca Al-Quran secara baik dan benar, ya, Sat. Iya. Betul. Terakhir, Sat, mungkin pesan dan untuk para kori dan koriah kita yang saat ini yang sedang latihan atau belajar, sebagai mungkin motivasi mereka agar bisa menjadi lebih baik dan Iya. tidak terfokus kepada juara, tetapi untuk lebih memperbaiki bacaan gitu, Sat. Betul betul. Ya, ini pada ya pemirsa para kori-koriah Amalatul Quran,
yang sedang giat-giatnya belajar ya, jangan lupakan Al-Quran, jangan ditinggalkan Al-Quran, terus belajar. Kemudian jangan pernah merasa cukup, merasa puas dengan apa yang kita berhasil ini hari ini kan. Iya benar Ustaz. Tambah lagi masih banyak lagi yang kekurangan kita. Masya Allah. Itu. Jadi ingat, jangan merasa cukup, Jangan merasa puas ya Ustaz. merasa puas dengan yang apa kita dapati. Merasa nggak puas, walaupun kita tujuan tadi jangan karena ikut lagi MTQ, itu bukan itu maksudnya. Iya benar-benar. Itu kan hanya uji coba, tapi jangan merasa cukup, udahlah tinggalkan. Nah, meninggalkan inilah Al-Quran ini. Dan jangan lupa, setiap Al-Quran ini yang kita baca ini, konsekuensinya ya harus kita jaga. Karena Rasulullah mengatakan rubba qari'il lil Quran wal Qur'anu yang anu. Betapa banyak orang yang membaca Al-Quran, Quran yang melaknatnya. Kan itu ya. Quran melaknatnya gara-gara kita pribadi kita nggak kita jaga. Iya benar Ustaz. Jangan sampai Al-Quran jadi main-mainan gitu, jadi sifatnya. Iya. Kalau sudah Al-Quran ini udah jagalah itu, insya Allah akan dimuliakan. Al-Quran yang menjaga. Tapi kalau Al-Quran itu dibuat semacam main-main seperti apa, ya udah nanti Al-Quran cuma melaknat. Dan banyak yang begitu kan. Benar, itu Ustaz. yang mungkin pesan saya kepada kawan-kawan ya yang lagi belajar, ingat itu, jangan merasa puas dengan yang sudah kita dapati. Jaga Al-Quran itu, jangan ditinggalkan. Ikuti apa aturan Al-Quran, berakhlaklah seperti akhlak Al-Quran sesuai dengan Rasulullah, kan begitu. Iya benar Ustaz. Khuluqul Quran itu berat memang, tapi ya gimana ya, memang berat, tapi insya Allah kita akan dijaga itu. Benar-benar pesan dari guru-guru saya seperti itu. Benar-benar. Jangan tinggalkan, terus berteman dengan Al-Quran. Barangkali itu aja yang bisa saya sampaikan kepada yang lain-lain, yang murid-murid ya, pada siapapun, termasuk diri saya sendiri gitu. Baik Ustaz. Baik sahabat Mufid, alhamdulillah kita sudah sharing langsung bersama Al-Ustadz Muhajir. Terima kasih Ustadz, mungkin kami ucapkan Ustadz, semoga podcast kali ini bisa bermanfaat. Amin. Bisa menjadi pelajaran buat. Amin. Oh, ini ada hadiah Ustadz. Terima kasih banyak nih. Ini hadiah dari maktab Ustadz. Ya, ini Ustadz. Kami serahkan Ustadz. Baik, terima kasih, saya terima ya. Mudah-mudahan ini berkah semuanya. Amin ya Allah. Ya. Selagi terima kasih banyak Ustadz atas kunjungannya dan sharingnya di Studio Mufid ini Ustadz. Semoga apa yang Ustadz sampaikan bisa bermanfaat untuk qori-qoriah justrunya di tanah air Ustadz ya. Terima kasih sekali lagi Ustadz. Mohon maaf Ustadz jika ada kekurangan dari kami Ustadz. Buat pemirsa, terima kasih. Sampai jumpa di channel selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.